karena mama papa udah ngebesarin kita dari kecil sampai sekarang. Tapi eventually ternyata hal-hal seperti itu bukan yang mereka juga minta gitu ya. Yang membuat mereka senang tuh adalah ya kehadiran kita ternyata gitu. Sandwich generation udah sering banget kita dengar, entah di sosial media atau di keseharian kita. Tapi lo tau gak sih, menurut data dari BPS tahun 2017, sebanyak 77,82% orang Indonesia menjadi sandwich generation. Dan hanya 7% dari orang Indonesia yang bisa hidup dari uang investasi mereka atau uang pensiun mereka. Tapi kira-kira apa ya kata warga Jakarta tentang sandwich generation? Yuk kita tanya-tanya. Untuk sekarang ini sih saya langsung uang tabungannya dipotong di depan, jadi nggak di belakang supaya bisa nabung. Karena kalau ngarepin sisa akhirnya sejauh ini agak lebih susah nabungnya. Ya harus pinter-pinter aja sih. Jadi kita bagi kalau pendapatan usaha itu dibagi 3 gitu. Satu buat makan sehari-hari, kedua buat anak-anak yang di sekolah, ketiga buat nabung. Biasanya saya memisahkan dulu mana yang menjadi prioritas dan yang non prioritas ya. Nah setelah saya mendapatkan mana yang non prioritas dan prioritas, saya pisahkan dulu. Jadi saat saya mendapatkan hasil, maka saya akan memisahkan lebih dulu. Inilah yang menjadi prioritas. Nah sisanya non prioritas ini itu pun saya kategorikan lagi. Kira-kira apakah ini sifatnya urgent atau hanya kemauan semata gitu. Kalau memang tidak urgent gitu, maka saya mengurungkan niat untuk membelikan sesuatu biasanya. Yang pertama, kalau kita mau ngelola sesuatu, kita harus punya data. Jadi kita harus belajar mencatat. Dan gue udah 5 tahun terakhir itu disiplin mencatat pengeluaran gue dulu gitu. Walaupun di awalnya belum punya sistem budgeting dan sebagainya gitu ya. Nah tapi itu dijadiin habit. Karena kalau nggak ada habit mencatatnya, kita mau analisa apa gitu kan. Nah yang kedua adalah gue bikin budget gitu ya, gue bikin budget dan misahin uangnya itu ditaruh bener-bener ke tempat yang berbeda gitu ya. Untuk budget yang sifatnya untuk kebutuhan very long term, tentu gue akan masukin di instrumen investasi yang sifatnya mungkin lebih high risk. Tapi kalau udah kebutuhannya untuk short term gitu ya, saya masukin ke instrumen investasi yang sifatnya lebih low risk, itu sih. Tapi Ibu ada catatannya nggak? Ada sih. Buat nabung itu ada? Ada. Saya tidak pernah memiliki catatan keuangan. Jatuhnya hanya ada sisa saya tabung, ada sisa saya tabung. Kecuali memang yang sudah menjadi kebutuhan pokok. Punya. Sekarang sejujurnya saya pakai aplikasi sih, ada aplikasi gitu ya. Tapi saya lupa ya namanya apa ya, ada sih di handphone. Kalau buat catatan keuangan ada, tapi kalau kira-kira ada kelebihan saya catat untuk persiapan kita kalau seandainya kita kepepet, nanti kita manusia kan nggak semuanya kan harus sehat terus, pasti sakit. Ya buat cadang-cadangan lah, buat ditabung gitu supaya ada nanti kita nggak mendesak memerlukan minjam sama orang, apalagi sama tetangga juga kan agak susah. Pada dasarnya sebenarnya satu kerjaan itu kita lihat dulu pertama penghasilan kita berapa, terus kebutuhan kita yang pokok itu ada berapa. Kalau seandainya kebutuhan pokok kita memang cukup besar, lebih besar daripada pendapatan atau hampir sama gitu ya dengan pendapatan, maka kayaknya kalau pendapatannya cuma satu kayaknya nggak akan cukup gitu ya. Baiknya kita mencari side job lagi untuk mengcover pendapatan. Enggak sih. Enggak Kenapa? cukup aja kan tanggungannya banyak. Untuk saya yang kebetulan sudah keluarga, sudah punya anak, sebenarnya cukup nggak cukup ya. Ya, kalau bisa ada side job mungkin lebih bagus ya kayaknya.
kerjaannya berdua sama suami, jadi bagi-bagi gitu. Satu kerjaan Jakarta cukup atau enggak, sebetulnya sangat tergantung ya. Kalau lo bisa nemuin sweet spotnya, di mana lo bisa kerja, dapat gaji yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan lo, dan lo juga bisa mengelola waktu sesuai dengan lo inginkan, I think it's enough gitu. Tetapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah apakah kita mau menaruh risikonya itu hanya pada pekerjaan itu. Gimana kalau misalnya tiba-tiba kantornya tutup, dan sekarang lagi banyak kan yang kayak begitu gitu kan. Jadi I think the point is bukan satu kerjaan cukup atau enggak, tetapi apakah kita punya diversifikasi resiko dari income kita, itu aja. Kakak udah berumah tangga apa belum? Sudah. Udah. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Siapa yang lebih ibu prioritasin? Pasangan atau orang tua? Kalau bukan, soalnya gini ya, kalau kita maunya prioritasin orang tua, tapi kita punya tanggungan juga, punya keluarga, punya anak. Jadi bukan berarti orang tua di nomor 2 kan ya, tetap gitu. Kalau di hati emang nomor 1, tapi untuk biaya pasti nomor 2 sih. Pasangan itu kita yang pilih, orang tua itu given, dan orang tua sudah tahu bahwa pada waktunya anaknya akan meninggalkan dia. Dan dari agama yang gue percaya itu ada tertulis di Alkitab gitu ya, bahwa pada akhirnya anak akan meninggalkan orang tuanya. Jadi yang penting adalah kita juga harus ingat nantinya sebagai orang tua, kita harus siap tidak ada yang abadi di dunia ini, semua itu hanya titipan ya, dan anak kita pun akan meninggalkan kita. That's why carilah pasangan yang benar-benar yang bisa kita layak untuk kita prioritaskan, karena dialah yang akan stay sama kita sampai selama-lamanya. Prioritas tetap keluarga inti pasangan saya. Saya lebih prioritas sama dua-duanya. Ya, kepada orang tua dengan sama pasangan saya, ibaratkan seperti ya, istri saya. Pada dasarnya saya lebih memprioritaskan keluarga dibandingkan orang tua. Tapi sebagai anak gitu ya, terutama laki-laki gitu ya, saya tetap upayakan untuk berbagi ke kedua orang tua sebenarnya gitu. Jadi lebih kepada menunjukkan bakti aja terhadap orang tua, seperti itu. Kalau menurut saya, kalau selagi masih ada kelebihan, dua-duanya harus kita memerlukannya. Mama papa. Ibu sih. Ibu, Ya. Mama papa. Sebenarnya balik lagi ke urgensinya ya. Kalau memang ternyata secara urgensi sama, ya tetap kayaknya akan lebih milih istri atau anak saya dulu sih sebenarnya gitu. Tapi kalau secara urgensi ternyata ada yang bisa dikesampingkan dulu, mungkin yang kebutuhan saya dulu bisa kesampingkan, keluarga saya ya bisa dikasih ke orang tua sih gitu. Yang pertama kita lihat kemampuan di masa depannya juga gitu ya. Kalau pasangan saya kebetulan ya usianya juga pasti masih usia produktif. Jadi dia juga bisa ngebantu untuk recover biaya nanti yang keluar gitu kan. Yang kedua adalah kayaknya sekarang sumber biaya udah banyak banget ya gitu. Kalau misalkan nggak cukup untuk dua-duanya, dan kita bisa ngutang sama temen, sama keluarga yang lain ya, atau diskusikan dengan kakak adik kita dan sebagainya. Artinya I think utang itu bukan jahat, utang itu bukan berarti salah gitu ya. Kalau kita gunakan dengan baik, I think utang itu juga sebuah cara lah untuk manage cash flow gitu aja sih. Enggak sih, udah banyak jasanya. Kalau ibu gimana ya? Kalau misalkan bukannya ngelemahin pasangan ya, tapi ke pasangan ada bekasnya. Kalau ibu enggak. Ngajak umroh. Oh ya. Saya beliin baju buat dia. kamu? Ngajak mama ini umroh sama bahagiain mama sampai tua. Biasanya kalau saya dengan kondisi uang seadanya ya, dengan uang seadanya, biasanya saya akan memprioritaskan orang tua lebih dulu. Sedangkan untuk kebutuhan saya akan mencari solusi lain, yaitu mungkin biasanya saya pinjam ke orang lain gitu ya, supaya dua-duanya sama-sama tercover.
Untuk yang memang mampu, menurut saya wajib untuk yang mampu ya. Membiayai hidup orang tua sebetulnya bukan perkara wajib atau nggak wajib gitu ya. Yang pertama adalah kita lihat mampu atau nggak mampu dulu dong. Ya kan, gimana caranya kita bisa menghidupi orang lain kalau kita nggak bisa menghidupi diri kita sendiri. Jadi balik lagi ke budgeting tadi gitu. Kita harus tahu minimum rupiah yang kita butuhkan setiap bulan itu berapa. Bukan berdasarkan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Nah sisanya kalau kita udah berkeluarga, kita harus sepakati sama pasangan. Yang untuk orang tua kita berapa, itu yang saya lakukan gitu ya dengan pasangan saya gitu. Orang tuanya dia kita kasih berapa, orang tua saya kita kasih berapa setelah kita menghitung kebutuhan rumah tangga kita. Itu masih gimana ya, kita balik lagi ke masing-masing. Kalau pendapat saya emang kewajiban kita sebagai anak kalau lagi ada emang harus mentingin orang tua gitu. Tapi kalau lagi nggak ada kita juga bingung. Bukannya kita nggak mau ngebantu orang tua, ngebiayain orang tua. Tapi kalau ngurus emang nomor satu sih pasti ngurus orang tua. Tapi soal biaya dalam waktu sesulit ini gitu, kita punya banyak tanggungan, pasti agak dikurangin juga sih. Wajib. Wajib. Sama wajib. Kenapa kok wajib? Karena kan itu dia udah ini kita dari kecil langsung kita itu bantu juga. Karena mama papa udah ngebesarin kita dari kecil sampai sekarang. Wajib bagi orang yang mampu ya gitu ya. Kan ada banyak ya. Kadang orang tua itu ini dari segi finansial ya. Oke, dari segi finansial sebenarnya kembali lagi ke pribadinya masing-masing gitu ya. Kalau seandainya memang dirasa kita mampu, maka kategori itu menjadi wajib gitu ya. Tapi kalau memang sekiranya buat kita aja pas-pasan, ada baiknya kita juga informasikan juga ke orang tua gitu agar mereka mengerti kondisi keuangan dari kita pribadi. Berarti ini artinya align dengan yang tadi saya bilang, prioritasnya adalah kehidupan kita dulu. Yang penting semampunya aja. Iya, gitu iya semampunya saya gitu. Tiap bulan tapi harus ada pemasukan buat orang tua. Iya, termasuk. Bisa dibilang iya, tapi bukan sendirian. I would say ya porsi besarnya ada di saya gitu ya, di keluarga saya, ya ke orang tua maksudnya gitu ya. Tapi kalau keluarga ke istri ya pastilah ya sebagai pria. Ya, gitu ya. Dibilang iya, dibilang enggak ya. Soalnya orang tua saya ya keadaannya sederhana banget. Dari pihak suami juga pihak saya ya semua ya kalau bantuan itu ke saya, kalau ada apa-apa ke saya. Alhamdulillahnya saya merasa bahwa saya sebagai tulang punggung keluarga ya saat ini. Tapi kakak pernah merasa gagal nggak sih untuk menjadi tulang punggung keluarga? Pernah. Misalnya kalau kita suka mikirin kayak aduh pengen nyenengin orang tua untuk ajak jalan-jalan atau kasih fasilitas yang nyaman, membuat dia lebih nyaman dan segala macam, tapi kita belum mampu untuk memberikan. Di situ sometimes tergoda sih pikiran kayak aduh kok gue masih gini-gini aja ya, belum terlalu bisa menyenangkan mereka gitu. Tapi eventually ternyata hal-hal seperti itu bukan yang mereka juga minta gitu ya. Yang membuat mereka senang tuh adalah ya kehadiran kita ternyata gitu. Insya Allah nggak ada. Semua bisa terwujud semua atau tercapai. Oh, kalau merasa kurang maksimal, iya sering malah, masih sering sih sebenarnya. Karena mungkin ngerasa kayaknya harusnya bisa kasih lebih ya daripada yang sekarang gitu sih paling. Kalau merasa gagal selagi saya sehat sih saya belum bisa bilang kalau saya gagal. Karena saya masih sehat, masih bisa ikhtiar. Iya, kalau udah lemah ya mungkin itu saya berpikir, tapi kalau masih saya sehat, kuat, bisa ada jalan, enggak lah. Oke kak, terakhir satu kali lagi. Kalau misalkan bisa diurutin 1, 2, 3, istri, orang tua, dan anak, kakak bakal ngurutin 1, 2, 3 tuh siapa duluan? Yang pertama pasti orang tua, yang kedua istri, gitu, yang ketiga baru anak. Ya bapak saya, ibu saya,
saya dan istri saya dan anak-anak saya. Kalau secara prioritas tetap masih ibu, istri, anak. Kenapa? Karena secara agama saya, kebetulan saya muslim, memang yang saya tahu secara urutan prioritas tetap seperti itu sih gitu. Kebetulan saya muslim gitu ya. Untuk lelaki muslim, orang tua itu adalah nomor satu gitu ya, terutama ibu gitu. Terus kedua ayah gitu. Yang ketiga istri sebenarnya gitu, karena dia sehidup semati dengan kita gitu. Yang berikutnya adalah anak kita, seperti itu. Nah, sekarang udah tahu kan jawabannya kayak gimana? Menurut mereka, mempunyai catatan keuangan itu sangat penting untuk mereka tetap bisa mengatur flow keuangan mereka per bulannya. Tapi, kebanyakan dari mereka yang sudah berumah tangga lebih memprioritaskan orang tuanya dibandingkan pasangannya. Kenapa gitu? Karena menurut mereka, membiayai hidup orang tua adalah hal yang wajib selagi mereka mampu. Kalau menurut lo, sandwich generation itu gimana? Kalau lo suka konten-konten kayak gini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lo. Dan jangan lupa follow TikTok @insightvolkatif. Next, kita bahas apa lagi ya? Komen di bawah sini.